saya Yulianto. Alamat saya di Dusun Bendungan Kidul, RT 31 RW 14, Kelurahannya Bendungan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo. Di tahun 2020 di gugus tugas COVID Kelurahan Bendungan sebagai seksi media. Kemudian di tahun 2021 ini karena ada perubahan struktur organisasi yaitu PPKM Mikro, saya sebagai tim penanganan COVID Kelurahan Bendungan. Satu-satunya yang bukan pamong, yang bukan RT, bukan RW, yang direkrut oleh desa untuk membantu penanganan COVID. Desa Bendungan yang terdiri dari 12 pedukuhan ini sudah jumlahnya 36 positif, kemudian yang meninggal 1 orang. Jadi kuncinya kita membina komunikasi yang baik dengan kesehatan, khususnya di Puskesmas Kecamatan Wates atau kalau sekarang Puskesmas Kapanewon Wates ya, sehingga setiap perkembangan COVID, setiap perkembangan peraturan penanganan COVID kita selalu dapatkan, kita selalu ikuti dan selalu kita lakukan instruksi yang disampaikan Puskesmas. Misalnya ada pasien kontak erat, pasien yang terindikasi COVID harus di swab test, kita tembusi pasiennya, kita isolasi, kita kawal, kita minta identitasnya, kita sampaikan ke Puskesmas, kemudian di pelaksanaan swab test PCR-nya kita antar, kita dampingi, dan hasilnya Puskesmas nanti akan memberikan ke kita, dan kita mesti melangkah mengisolasi pasien dan kontak eratnya. Kemudian kita juga membantu untuk logistik, untuk kebutuhan sehari-hari pasien dan semua kontak erat yang ada di dalam lokasi pasien tersebut. Biasanya Puskesmas kirim tim untuk asesmen medisnya. Misalnya dia cek saturasi oksigennya berapa, kemudian gulanya berapa. Biasanya kalau itu sudah tidak dianggap tidak wajar sama Puskesmas, tetap dirujuk ke rumah sakit dan biasanya dijemput oleh pihak medis. Begitu dijemput, kita dekontaminasi rumahnya, kemudian kita juga edukasi keluarga kontak eratnya untuk karantina mandiri. Untuk karantina mandiri, pengelolaannya kita tetap pengawasannya yang paling efektif adalah tetangga, Mas. Kemudian untuk logistik dan lain sebagainya memang kita dari desa untuk stimulan ke pasien ataupun kontak erat yang isolasi karantina mandiri. Kemudian kita juga koordinir RT, RW, dan warga setempat untuk membantu pelaksanaan karantina itu, logistiknya nanti dibantu oleh warga sekitarnya. Saya sendiri juga ditunjuk sebagai koordinator tim pemakaman. Kemarin sudah beberapa kali kita memakamkan jenazah yang sudah konfirmasi COVID maupun yang probable. Kita sudah 4 kali dan alhamdulillah untuk tahun 2021 ini kita sudah punya APD yang memenuhi syarat untuk pemakaman. Terus semacam tutup sininya masker nanti yang kalau orang sebutlah moncong babi ya, itu kita sediakan yang sudah sesuai standar. Kemudian untuk facialnya juga iya, sarung tangan karetnya juga selain kita sarung tangan latex, kita juga sarung tangan karetnya kita juga sediakan, sepatu boot juga ya. Untuk Desa Bendungan, protokol kesehatan dari awal kita sudah edukasi, baik secara lisan melalui dukuh kader-kader kesehatan ataupun RT RW, juga melalui spanduk-spanduk, banner-banner yang kita buat dan kita pasang di tempat-tempat strategis. Ya diantaranya mesti wajib pakai masker, cuci tangan pakai sabun. Kemudian mungkin kalau bapak-bapak bisa lihat cek di sini, di setiap rumah di sini selalu ada tempat cuci tangan dan sabun. Kemudian masker bahkan untuk tahun 2020 Kelurahan sendiri juga menganggarkan pengadaan masker walaupun tidak begitu banyak ataupun belum memenuhi semua warganya, tetapi minimal sudah mengurangi beban warga masyarakat untuk pengadaan maskernya. Kalau suka dukanya ya kadang-kadang kita nggak ingat waktu, Mas, karena informasi adanya pasien konfirmasi positif ataupun terpapar COVID itu kadang pagi, siang, malam, bahkan tengah malam. Nah, itu kita tetap 24 hour lah bahasa Jawane ya, kita siap, kita langsung datangi, koordinasi. Terus ada yang kadang-kadang sudah positif tetapi masih kurang terima sehingga malah marah-marah ke kita. Gitu ya, bahkan pernah terjadi percecokan sehingga saya juga terpaksa melibatkan
teman-teman dari Babinsa, Babin Kamtibmas karena untuk menyelesaikan permasalahannya itu kemudian juga pernah mau dikasuskan karena saya sebagai relawan dikiranya yang memberikan status positif atau negatif itu saya, sedangkan sukanya adalah apabila kita mendampingi pasien dan hasilnya pasien tersebut selamat, bisa sehat kembali, kemudian ngabari ke saya sudah hasilnya bagus, sudah baik, sudah negatif, itu satu kebahagiaan tersendiri, Mas. Jadi rasanya sudah kalau ada pasien yang positif jadi negatif sembuh itu diucapkan terima kasih aja rasanya sudah melayang, Mas, kayak sudah masuk ke surga.